Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube FPA Gontor bersama saya Akbar Zainuddin. Saya sedang jalan-jalan ke Magelang dan ini luar biasa, ini dingin sekali. 16-17 derajat Celcius. AC kalah ini ya. Karena memang ini di bawah Gunung Merapi. Ya, tepatnya di desa apa di sana namanya? Kapuhan, Di desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan. Kecamatan Sawangan, di pesantren At-Tauhid Al-Islami. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren At-Tauhid Al-Islami dengan Kiai Al-Hajj Muhammad Bakhin, alumni Gontor tahun 1992. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewal hal Pak Kiai? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai. Hikayah Mahat Pak Kiai. Masya Ini Allah. dulu bagaimana ini? Sejarah berdirinya pesantren At-Tauhid Al-Islami. Syukran Ustadz Akbar Zainuddin. Ini kebetulan kakak kelas kami di Gontor antum. Saya 91, antum 92. Iya. Antum min rijali qismul i'lam. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita sangat terhormat dengan kedatangan antum dan kita bisa ngobrol-ngobrol mungkin terkait dengan pesantren ini. Jadi alhamdulillah pesantren kita ini dinamakan At-Tauhid Al-Islami dan kami ini adalah generasi yang kedua, Ustaz. Generasi kedua. Iya, generasi kedua. Karena perintisnya, muassis awalnya adalah beliau Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Abdul Aziz Asyuri. Yang itu alumni Gontor tahun berapa? Itu alumni Gontor tahun 71. 71. Ya, selesai 71, kemudian juga khidmah di Gontor beberapa tahun. Kemudian tahun 79 beliau pamit sama Kiai Imam Zarkasi untuk pulang kan, gitu. Ya, terus tahun 80 mulai merintis pesantren yang di Tempuran, jadi dari sini sekitar 25 kilo gitu. Oh, merintis itu masih di Magelang? Magelang, masih di Magelang. Di Magelang. Jadi di dusun Pundusari namanya, kelurahannya Tempurjo. Oke. Nah, kecamatannya Tempuran kan gitu. Merintis dulu Jadi, di sana. Ya, beliau merintis awal di sana. Kemudian beliau aktif berdakwah di wilayah Kecamatan Sawangan ini. Jadi beliau ada punya semacam kegiatan pengajian rutin. Kalau bahasa Jawa itu selapanan, Ustaz. Selapanan. 35 hari sekali. Beliau datang ke satu kampung, namanya Kampung Puluhan. Desanya Ketep. Jadi dari sini naik 3 kilo. Hampir 10 tahun beliau mengisi pengajian itu. Dan ketika itu tahun 80 sampai 90 sama sekali belum ada pesantren di Kecamatan Sawangan ini. Sementara di kecamatan lain sudah banyak pesantren. Itu kemudian beliau juga mensinyalir memang pengetahuan agama dari masyarakat ketika itu kan masih perlu sekali untuk dibina. Maka ya kemudian beliau berusaha berikhtiar harus ada pesantren di Kecamatan Sawangan. Ya. Dari azam atau keinginan itu mulai mencari lokasi untuk pesantren itu, dan itu bertahap-tahap sampai tahap terakhir ya di kampung ini, Ustaz, di dusun Kapuhan, desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan. Oh, nemu tanah ini bagaimana itu, Ustaz? Dulu Pak Kiai itu Aziz. Tanah ini dulu beliau mencarinya kerjasama dengan
ya jamaah pengajian beliau. Oh, jamaah ya. Nah, itu namanya Pak Umar gitu ya. Terus tanah ini adalah milik salah satu keluarga. Pak Umar itu kemudian dirembuk dengan keluarga itu. Yang rembuk ya Pak Umar ini, termasuk yang membantu Ustadz Aziz untuk mencari lahan. Ya. Kemudian modal awal adalah 3.000 meter persegi. Beliau beli dan sebagian kecil wakaf dari keluarga Pak Umar itu. Dari 3.000. Ketika itu masih berupa ladang ya, pohon jagung dan sebagainya. Nah, Pak Umar itu yang sekarang ini menjadi mertua saya, Ustaz. Ya. Jadi nemu lahannya sekalian sama anaknya lah gitu. Oke. Jadi yang sekarang menjadi istri saya yang bersama-sama juga di sini itu. Jadi Didirikan apa, Ustaz? gimana? Setelah ini dibeli, terus ada pemberian wakaf dari orang-orang itu, dijadikan apa, Ustaz? Ini pertama kali dirintis untuk anak-anak ngaji ya? TPA lah ketika itu, TPA. Jadi anak-anak kampung sekitar Kapuan ini alhamdulillah banyak yang ngaji untuk sebagai modal awal tentang rintisan pesantren ini. Gitu. Kemudian setelah beberapa saat lahan ini dibuka, itu mulai ada tempat tinggal. Itu pun modelnya beliau adalah ketika ada bangunan atau ada rumah kosong di mana gitu dibeli, terus dibongkar, pindah, didirikan di sini. Oh, bisa ya? Ya, bisa, artinya ketika kayu-kayu mestinya Kayunya diambil ya? Iya, kayunya diambil, didirikan di sini. Itu mulai tahun berapa, Ustaz? Itu pesantren itu? sekitar 96 ya, Ustaz ya. 96 mulai didirikan pesantren. Iya. Sistemnya apa waktu itu, Ustaz? Ketika itu lebih utamanya ke TPA ya, pengajaran anak-anak. Terus kebetulan beliau kan punya pesantren di Temuran itu, rintisan awal itu namanya Abdus Salam. Kenapa Abdus Salam? Karena memang wakif dari lahan itu Mbah Haji Abdus Salam. Beliau di sana tetap berjalan, nah terus mulai merintis di sini dan beliau lebih fokus di Kecamatan Sawangan ini memang. Itu karena pertama ya termasuk daerah-daerah wilayah-wilayah yang memang perlu sekali binaan-binaan keagamaan. Setelah TPA, terus apa lagi yang didirikan? Nah, setelah kegiatan TPA, kemudian beliau ada kegiatan pengajian rutin. Ya. Jadi mengundang masyarakat. Ya, selapanan itu tadi. Ya. Jadi setiap selapan itu kita ada pengajian umum. Yang ketika itu ya baru bangunan-bangunan bambu dan kayu-kayu itu. Pertama kali bambu. Iya, bangunan. Itu dibuat bahasa Jawanya ya bangunan gedek lah. Dari bambu-bambu itu. Kalau pesantrennya ini, Ustaz, berbentuk anak-anak boarding ini. Nginep di sini itu mulai kapan, Ustaz? Pesantrennya mulai 98 ya, Ustaz ya. 98. Nah, 98 itu modalnya juga dari pesantren Abdus Salam. Jadi beberapa santri dibedol untuk memang tinggal di sini. Tapi sebelum itu mereka juga kenalan atau semacam ada latihan adaptasi. Jadi beberapa hari kadang liburan di pesantren bawah itu, santri bawa ke sini. Sehari 2 hari sampai 3 hari. Jadi men ora kaget dengan kondisi hawa dan sebagainya, Ustaz. Iya, betul, dingin Jadi banget. perlu adaptasi. Luar biasa. Ya dulu ya banyak memang adaptasi itu, ada yang masuk angin, sakit gigi, ya banyak lah ketika itu ceritanya. Gitu. Pesantren di sini. Ya. Tingkat sanawiyah aliyah. Ya, kita tingkat sanawiyah aliyah dan awal-awal kita ada mengelola juga semacam panti asuhan, Ustaz. Nah, jadi memang
obsesi beliau itu anak-anak sebagai generasi penerus itu harus belajar, harus sekolah dan harus ngaji. Jangan sampai ada kendala terutama di masalah biaya atau finansial. Maka siapapun yang memang punya niat yang kuat untuk ngaji, untuk di pesantren, itu tafadhol bersama kita, kata beliau ketika itu. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu ya disiasati ada semacam panti asuhan, yang itu juga mungkin ada musinin, ada donatur-donatur yang mau ikut bersumbang sih untuk kegiatan-kegiatannya. Kalau antum di sini mulai dari kapan, Ustaz? Saya di sini tahun 98, Ustaz. Oh, mulai dari awal Iya, itu? mulai dari awal. Oh. Hanya rintisan awalnya buka lahan ini kami nggak ikut. Tapi proses-proses dari buka lahan sampai, kalau kita kan ya ikhtiar lahiriah juga, tapi ikhtiar batiniah lah istilahnya. Jadi ada semacam kegiatan mujahadah setiap malam itu, jamaah dari Tempuran itu dihadirkan ke sini, Ustaz. Ya, pakai truk, pakai petromang, ketika belum ada listrik, belum ada apa-apa. Belum ada listrik? Ya, belum ada. Masya Allah. Nah, ini kan Kiai Aziz, antum ini alumni Gontor. Apa Ya. yang diterapkan dari Gontor di sini, Ustaz? Untuk langkah-langkah kita, jadi beliau sering menyarankan ke kami, Ustaz. Jadi, dan ini yang selalu kami ugemi, karena di sini ini kan dalam perkembangannya ya ormas-ormas juga banyak. Ya, kita ada Nahdliyin, ada teman-teman yang lain, itu semuanya untuk bersatu padu di dalam dakwah ini. Maka nasihat Mbah Zarkasi juga disampaikan ke kami oleh Ustaz Aziz itu, kita di sini harus jadi perekat umat. Karena ya kebetulan dari ormas-ormas adalah banyak di sini itu. Namun kita dalam hal keagamaan memang itu yang menjadi prinsip kita untuk kegiatan-kegiatan keagamaan itu diantaranya, Ustaz. Ya, Terus ya. yang lain itu beliau selalu berpesan, jadi kita di sini ini makomnya, kita makom ajak-ajak, ngawe-awe kalau bahasa Jawa itu. Ayo, siapa yang mau nyantri untuk ya ngaji, untuk mendalami ilmu agama dan sebagainya, bersama-sama di sini. Jadi memang makomnya makom ajak-ajak ngawe-awe itu. Dan itu memang juga prosesnya perlu kesabaran, Ustaz. Ya. Kita juga berusaha untuk mengenalkan pesantren. Gimana sih pesantren itu, termasuk apa yang ada di dalamnya, terus nanti mau gimana dan sebagainya. Karena masyarakat ini yang masih awam kan juga belum mengenal pesantren. Ya. Maka untuk mengenalkan itu tahun 99 beliau mendahului para santri untuk kegiatan-kegiatan ke kampung-kampung. Jadi ada semacam jaulah lah, kalau mungkin praktek dakwah lapangan. Oh, praktik dakwah anak-anak itu? Iya, jadi tahun 99. Dan itu 15 desa yang ada di kecamatan ini kita masuki semua, Ustaz. Ya. Jadi dalam rangka pengenalan pesantren, kemudian kita juga mendekat dengan masyarakat, termasuk ada keuntungan yang kita dapatkan, ya kita bisa belajar banyak dengan masyarakat. Dan alhamdulillah kegiatan ini masih kita lestarikan Sampai sekarang? ya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan libur gitu, saat ya liburan semesteran atau liburan apa itu, santri-santri masih kita kirim untuk ke kampung-kampung. Ya pusatnya di masjid, jadi mereka berkegiatan di masjid, kemudian ada kajian, ya guru-guru pembimbingnya yang ngisi, kemudian anak-anaknya, santri-santrinya yang ngajari TPA. Dan ketika ada kegiatan apapun di masyarakat, mungkin pagi seperti ini kan
pada bertani dan sebagainya mereka kadang ikut diajak gitu. Oh, sekaligus Ya sekaligus. belajar tentang hidup berarti ya. Ya begitulah. Gitu. Ini bahasa jalan sini Ustaz ya. Ya bahasa Arab kita Inggris. masih dalam proses, Ustaz. Nah, karena memang input ataupun santri yang masuk ini kan beraneka ragam, Ustaz. Ada yang memang kemampuan membaca, bahkan kemampuan ngaji itu ada yang sudah lumayan, tapi ada yang memang nol begitu. Sehingga kadang kita ya mendasari dari awal. Ya. Ya diulangi huruf-huruf hijaiyah dan sebagainya. Oh. Latihan pidato katanya ada bahasa Jawanya kan? Ya, jadi untuk latihan pidato ini kita 4 bahasa. Jadi, 4 bahasa. Ya, Arab, Inggris, Indonesia dan Jawa. Karena kita rasa untuk bahasa Jawa ini perlu ya untuk alat berdakwah itu. Dakwah, ya. Iya. Jadi biar anak-anak itu ya sesuai dengan kemampuannya bisa matur-matur dengan bahasa daerah mereka. Sepertinya secara emosional, secara perasaan itu nek lematur podo-podo dengan bahasa nih mereka itu kan lebih dekat, Ustaz. Lebih dekat ya. Ya meskipun untuk bahasa yang lain seperti Indonesia ya mereka paham, tapi tidak 100% terbiasa mereka mendengarkan ceramah-ceramah itu. Kalau perkembangan santri gimana? Nah untuk santri Dari awal sampai sekarang. Santri itu ya kita tetap berusaha untuk tadi publikasi dan ajak-ajak termasuk ngawe-ngawe itu termasuk dari media kita ke kampung-kampung itu. Kemudian ya dewan guru atau guru-guru itu kan juga ada yang berkegiatan di luar dengan masyarakat, ini juga digunakan untuk ya syiar lah gitu. Ya, alhamdulillah step by step meskipun belum signifikan tapi selalu mengalami perkembangan. Nah, sekarang ini kita ada sekitar 90 santri. Dari pertama dulu berapa? Dulu Mulai? itu ya hampir 30-an lah. 30 udah 30 mulai, kemudian 60-an lah gitu. Kemudian sekarang ada 90-an santri. Alhamdulillah. Ustaz, mohon doanya Ustaz, doakan. Amin. Mimpi para pendiri dan diteruskan dengan antum ini ke depan ini at-tauhid al-Islam ini mau seperti apa, Ustaz? Kita kepingin seperti Ustaz. Jadi pertama memang generasi kita ini harus kuat, harus mantap. Ya, maka kita punya semacam semboyan prinsip generasi kita kuat, masa depan mantap. Oke. Jadi Bagus sekali. sesuai dengan kemampuan kami, kemampuan kita bersama-sama berikhtiar untuk menguati generasi itu. Yang paling utama adalah menguati akidah, Ustaz. Karena di sini ini kan Nyun Sewu juga banyak kegiatan-kegiatan misi misionaris. Jadi at-tansir wa tabsyir ini sampai sekarang masih ada, meskipun sekarang nggak seperti zaman awal-awal dulu, Ustaz. Maka di antara prinsip Ustadz Aziz pendiri ya guru kami itu, ketika kita tidak bisa menghalau kegiatan mereka gitu ya Ustaz, paling enggak kita bisa membatasi, meminimalisir. Alhamdulillah sekarang mungkin tetap masih ada, hanya tidak terang-terangan lah kan gitu. Iya ya. Itu diantaranya. Alhamdulillah Ustaz, barakallah. Wa iyyakum wa iyyakum. Yes, Allah. Mudah-mudahan ini pesantren at-tauhid al-islami terus berkembang. Amin. Santri-santrinya terus bertambah, bermanfaat. Amin. Buat umat, Amin. buat bangsa, Amin. Ya. buat negara Indonesia. Amin. Mudah-mudahan antum juga selalu sehat, Ustaz. Amin. Mohon doanya, kami juga bisa istiqomah lah, Ustaz. Amin. Kami termasuk ya memang kader beliau yang dikader oleh Ustaz Aziz lah. Iya ya. Untuk itu beberapa kader dan alhamdulillah kami termasuk meskipun secara biologis kami bukan putra kandung beliau.
Kami secara ideologis lah. ya. Memang maka kami juga selalu mengajak kepada siapapun lah mungkin yang monggo untuk ini ada lahan perjuangan. Maka beliau juga selalu welcome kepada siapapun alumni pesantren yang memang mau untuk nasrul ilmi, monggo bersama-sama. Begitu Ustaz Akbar, Masya Allah, dan monggo semoga antum tidak kapok lah. Amin. Untuk datang gitu. Insya Allah akan selalu datang, kalau ke Magelang pasti kesini. Nggih. Tempatnya sejuk ya sebenarnya. Wih, ini nyaman sekali tempatnya, nggak perlu pakai AC. Kalau ada remote saya gedein AC-nya ini. Kedinginan tuh di sini. Tapi enak sekali, nyaman sekali, tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini buat merenung, buat belajar, ini luar biasa ini tempat ini. Insya Allah ini akan terus berkembang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian teman-teman sekalian, obrolan saya dengan pimpinan Pesantren At-Tauhid Al-Islami Magelang, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.